kami dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan membawakan topik sangat menarik, yaitu hukum perizinan online terintegrasi. Topik ini penting banget, apalagi buat kamu yang tertarik di dunia bisnis modern. Karena sekarang semua izin usaha bisa diurus secara digital lewat sistem OSS yang cepat, efisien, dan transparan. Nah, sebelum ke pembahasan, kita perkenalan dulu ya sama tim-tim hebat ini. Hai, it's me, Gadis Novitasari dengan NIM 01121282429119 yang akan membahas mengenai latar belakang dan dasar hukum perizinan online. Hai, kenalin aku Vira Marlisa dengan NIM 01021282499096. Nah, jadi pembahasanku itu mengenai sistem izin usaha berbasis risiko. Annyeong, saya Menisani dengan NIM 01021282429097 yang akan membahas tentang pelaksanaan perizinan di daerah dan peran DPM PTSP. Halo semuanya, kenalin aku Dwi Darti Harnola dengan NIM 01021282429108 yang akan membahas mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan atau lebih dikenal dengan SIUP. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Narsila Islamia Putri dengan NIM 01021282429115. Nah, di sini aku akan membahas tentang manfaat dan dampak dari sistem online terintegrasi. Dan aku yang terakhir, Nida Sepira dengan NIM 01121382429136 yang akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari pembahasan kami. Perizinan usaha adalah kunci terciptanya iklim investasi yang sehat. Tapi dulu semuanya itu ruwet banget. Dokumennya banyak, lama, tumpang tindih antar instansi. Tapi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, semuanya berubah. Pemerintah mengeluarkan sistem baru yang bernama Online Single Submission atau OSS. OSS ini menyatukan semua izin dalam satu platform digital supaya pengusaha itu tidak bingung. Lewat sistem ini, Indonesia memasuki era baru perizinan yang cepat, efisien, dan transparan. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi langkah reformasi besar dalam hukum bisnis. Nah, selanjutnya yuk kita bahas mengenai sistem izin usaha berbasis risiko. Sistem ini menentukan izin berdasarkan tingkat risiko dari usaha. Nah, kalau risiko usaha tersebut itu rendah, maka pelaku usaha cukup memiliki nomor izin berusaha atau NIB. Sedangkan kalau risikonya itu menengah, maka pelaku usaha itu cukup memiliki sertifikat standar. Sedangkan kalau dia itu tinggi risikonya, maka pelaku usaha harus memiliki izin lengkap yang sudah diverifikasi oleh pemerintah. Menariknya, semua proses ini bisa dilakukan menggunakan OSS, yang dimana kita bisa melakukannya secara online dari mana saja. Sistem ini bikin lebih proporsional, yang dimana semakin tinggi risikonya maka semakin ketat pula pengawasannya. Tujuannya agar dunia bisnis tumbuh tapi tetap aman dan taat hukum. Kalau di daerah, perizinan diurus oleh DPM PTSP, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mereka mastiin semua pengajuan izin dari pelaku usaha daerah berjalan lewat OSS. Sebelum sistem ini ada, banyak yang harus diurus secara manual, yang mana bikin lambat dan juga sering tumpang tindih. Tapi setelah ada sistem OSS dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, semuanya bisa dipantau dan disetujui secara elektronik.
Persyaratan dasar seperti tata ruang, izin lingkungan, dan kelayakan bangunan juga diatur dalam sistem tersebut. Intinya, DPMP-TSP itu ibarat jembatan yang menghubungkan antara pemerintah pusat dan pelaku usaha daerah untuk memastikan semuanya berjalan cepat, transparan, dan bebas pungli. Sekarang, kita akan membahas mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan atau lebih dikenal dengan SIUP. Surat ini merupakan izin penting bagi pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan atau lebih dikenal dengan SIUP ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36-MDAK/MDAK/9/2007. SIUP sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, SIUP kecil, yang mana diperuntukkan untuk usaha dengan modal di bawah 200 juta. Yang kedua, SIUP menengah, di mana diperuntukkan untuk usaha dengan modal 200 sampai 500 juta. Dan yang ketiga, SIUP besar, yang mana dengan usaha di atas 500 juta. Punya SIUP itu banyak keuntungannya. Selain sebagai bukti legalitas, SIUP juga dibutuhkan buat ekspor impor, ikutan dari pemerintah, dan kerjasama bisnis. Sayangnya, banyak pelaku UMKM yang belum sadar mengenai izin ini. Padahal, lewat OSS, pengurusan SIUP dapat dilakukan secara online dan 100% gratis. Jadi, SIUP bukan sekedar kertas izin, melainkan tanda pengakuan negara atas usaha yang kamu bangun. Sistem perizinan online terintegrasi bukan hanya mempermudah izin, tapi ini juga bisa memperluas kesempatan ekonomi. Nah, terutama bagi para pelaku usaha kecil yang dulunya sulit, kini bisa mengurusnya bahkan dari desa saja. Selain efisien, sistem ini juga bisa meningkatkan transparansi pada semua data, seperti data tersimpan secara digital, bisa diaudit, dan juga sulit dimanipulasi. Nah, ini berarti sistemnya lebih jelas dan juga potensi untuk korupsi bisa ditekan. Nah, yang menarik di sini adalah sistem ini bisa memperkuat posisi pelaku UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dengan izin yang mudah dan cepat, mereka bisa fokus pada hal yang penting, seperti berinovasi dan juga tumbuh. Dari semua yang kita bahas, jelas bahwa reformasi perizinan ini membawa kemajuan besar bagi Indonesia. Tapi, masih ada tantangan, seperti literasi digital yang belum merata dan kurangnya sosialisasi di daerah. Pemerintah, terutama DPMP-TSP, perlu turun ke lapangan, bantu pelaku usaha kecil paham cara pakai OSS, dan dampingi mereka agar benar-benar bisa mandiri. Selain itu, koordinasi antara pusat dan daerah harus terus diperkuat agar tidak ada tumpang tindih aturan. Kalau semua pihak bekerja sama, sistem ini bisa menjadi fondasi yang kuat bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Jadi, hukum perizinan online terintegrasi bukan sekedar urusan administrasi, tapi langkah nyata menuju birokrasi modern yang cepat, transparan, dan pro-investasi. Kalau perizinannya lancar, investasinya juga lancar, usaha tumbuh, dan ekonomi Indonesia naik. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay smart, stay creative, and keep inspiring. No responde pero siempre tira un like y eso me tiene pensando she likes me. Si te quedas conmigo vamos a hacer twin.